Lo, sorry. Saya mau tanya Kak. Kristen sama Yahudi itu gimana? Jangan sama Islam Kak. Kayak Islam. Oke, kita beda. Doktrin kita tapi beda. Betul. Sama Yahudi gimana? Iya. Kita dengan Yahudi itu seperti kakak adik dalam hal sejarah, ya. Dalam hal teologi, yang membedakan kita dengan Yahudi itu adalah kemesiasannya. Yahudi pengennya Mesiasnya mereka adalah Mesias yang membawa Israel menjadi bangsa yang sangat maju. Sedangkan Mesiasnya orang Kristen adalah yang membebaskan manusia dari dosa. Kalau Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, maka Yesus Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Gitu. Dan Allah yang disembah oleh orang Yahudi disebut sebagai Hashem adalah Allah yang disembah orang Kristen yang disebut sebagai Bapa yang memiliki firman dan roh itu. Cuma meskipun orang Yahudi mengakui eksistensi Sang Memra, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Memra itu sendiri. Sedangkan orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Memranya Elohim atau firman-Nya Allah. Begitu, karena bagaimanapun kita tidak dapat menafikan fakta bahwa kekristenan itu lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Karena orang Kristen pertama pun adalah orang Yahudi. Petrus, Markus, dan yang lain-lain itu adalah murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Bahkan Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Gitu. Cuma memang Yahudi zaman sekarang yang adalah Yahudi KW-KW, Yahudi Rabbinik, mereka tidak mau ikut Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena yang mereka mau Mesias yang mengangkat pedang, sedangkan Yesus tidak membawa pedang. Gitu. Oke. Boleh satu pertanyaan lagi Kak? Ya, silakan. Kan ada kisah-kisah, contoh misalkan banjir bandang Nuh. Betul. Terus apa misalkan pemotongan, kalau di Kristen kan Ishak, Ibrahim tuh yang kurban. Betul. Berkurban anaknya. Itu Yesus yang suruh atau Bapak yang Kakak bilang tadi? Karena kan zamannya sebelum Yesus Kak. Oke, ya. Itu Allah sendiri yang menyuruh. Allah itu ya Bapa, Firman, dan Roh itu. Dengar ya. Yang menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya itu adalah Allah. Allah itu siapa? Bapa. Dan Bapa itu memerintahkan menggunakan apa? Firman-Nya itulah Yesus. Dan dengan rohnya yang adalah hidupnya. Sama seperti ketika kamu perintahkan saya, Elia, kamu makan deh roti ini. Yang memerintahkan saya makan roti ini siapa? Kan Oscar. Pasti tubuhmu, firmanmu, dan rohmu bersama-sama memerintahkan saya untuk makan roti ini. Yang memerintahkan saya makan roti adalah manusia Oscar. Nah, nggak mungkin dong hanya tubuhmu, nggak mungkin dong hanya firmanmu, nggak mungkin dong hanya rohmu. Tapi tubuhmu, firmanmu, dan rohmu dalam satu manusia Oscar itu memerintahkan Elia makan roti. Maka yang memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya adalah satu Allah, yaitu Bapa dengan firman-Nya dan rohnya yang di dalam dia itu. Karena Trinitas itu berbicara bagaimana Allah, bukan berapa Allah. Gitu. Ya? Oke. Masa boleh lanjutin sedikit nggak? Maksudnya kan firman-Nya tuh kan belum jadi manusia.
Ya, belum menjadi, masih di dalam Bapa, betul. Berarti maksudnya itu masih menyatu just Bapak aja, atau sebenarnya gimana? Kalau misalkan sekarang Kak Elia jelasin, saya mulai misalkan paham lah. Oke, ada Bapak, ada Yesus, ada Roh Kudus. Nah, saat Ibrahim kan nggak ada Yesus, berarti kan Yesus itu firman- kan nama kemanusiaannya Firman. Di zamannya Abraham kan Firman itu belum menjadi manusia. Berarti kemanusiaan Firman belum ada. Dan disebutnya sebagai apa? Mal'ah Adonai. Bukan Yesus di perjanjian lama, tetapi Mal'ah Adonai. Atau Memra Elohim. Ya, misalnya ketika Mal'ah Adonai bertemu dengan Hagar. Mal'ah itu berbentuk manusia, tetapi mengaku dirinya sebagai Allah dan disembah oleh Hagar. Itulah Yesus di perjanjian lama. Yang bertemu dengan Musa. Itu memranya Allah, firmannya Allah. Dalam bentuk api misalnya. Yang bertemu di Silo. Firman juga. Itulah. Oke, Kak, oke. Tapi nama Yesus belum ada, karena arti nama Yesus adalah dari dua Ibrani yang tersusun dari dua kata Ibrani, Yehoshua yang artinya adalah Yehovah Yasha. Yehovah itu Tuhan, Yasha itu keselamatan. Nah, jadi nama Yesus memang belum ada di perjanjian lama. Ya, nama Yesus itu baru ada di perjanjian baru. Tetapi pribadi Yesus sebagai Sang Firman sudah ada sejak kekal. Di perjanjian baru Firman itu datang menjadi manusia. Di perjanjian lama Firman itu datang dengan rupa-rupa teofani. Kadang menjadi Mal'ah Adonai, kadang menjadi api, kadang seperti malaikat, kadang seperti banyak penampakan. Makanya disebut Kristofani. Kristofani itu dari kata Yunani Kristos dan Panero. Kristos itu artinya Kristus, Panero itu artinya penampakan. Jadi penampakan Kristus sebelum masa inkarnasi. Misalnya Melkisedek itu adalah Yesus sebelum datang menjadi manusia. Gitu, yang memberkati Abraham. Oke. Ya, silakan Abdi. Assalamualaikum, mau tanya lagi. Ya, Waalaikumsalam. Itu Yesus itu beranak ya, lupa itu. Yesus beranak. Datanya Yesus beranak di mana, Pak? Enggak, maksudnya kan ya, Yesus itu anak ya, Iya, kan anaknya keluar Allah. dari Betul. anak Allah. Betul. Berarti Yesus dengan Allah beda, Yesus dengan Sang Bapa beda. beda. Betul. Berarti ada dua, berarti Tuhannya ada dua. Oh tidak, sekarang saya tanya, tubuh dengan roh Bapak beda nggak? Tubuh dengan ya menyatu. Iya, tubuh dan roh Bapak beda nggak? Beda toh? Ada Ya, roh kan di dalam. Roh tubuh kan di dalam. bukan roh. Ya tubuh bukan roh. Iya, berarti Enggak, tubuh dan roh maksudku berbeda nggak? Yang itu Dengar Yesus. dulu, yang saya tanya aja dijawab, jangan bertakia. Tubuh dan roh beda nggak? Beda. Beda. Ada berapa abdi? Apakah ada dua abdi? Apakah ada Ya, dua ada. manusia abdi? Ya kan? Ya satu. Hanya ada berapa? Satu. Satu. Yesus dan Bapa berbeda, tapi hanya ada satu Allah. Karena Yesus adalah firman-Nya Bapa. Bapa dan Yesus berbeda, tapi hanya ada satu Allah. Sama seperti tubuh dan rohmu berbeda, tapi bukan ada dua abdi, hanya ada satu abdi. Karena Tritunggal itu bukan keberapaan Allah, tapi kebagaimanaan Allah. Bapa itu adalah al-wujudnya Allah yang esa.
yang tidak kelihatan itu. Nah, dia yang tidak kelihatan ini, dia memiliki pikiran, firman, itulah Yesus. Dan dia memiliki roh, dan rohnya itulah Roh Kudus. Sama seperti Bapak. Bapak punya tubuh yang adalah wujudmu, kamu punya firman atau pikiran, kamu punya roh. Tubuhmu bukan rohmu, rohmu bukan pikiranmu. Ada 3. Kamu punya tubuh, punya firman, punya roh. Tapi tidak ada 3 manusia. Tidak ada 3 abdi, hanya ada 1 abdi. Allah yang Esa adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Saya tahu, mau tanya saya. Ya, Dia kan Yesus dituhankan kan? betul. Dituhankan kan? Seorang Tuhan. Berarti Tuhan kan Sang Pencipta, ya nggak? Kenapa seorang Tuhan, aku bilang seorang karena Yesus berwujud manusia. Seorang Tuhan kenapa bisa sampai disalib dengan makhluk yang diciptakannya? Padahal kan Tuhan Maha Kuasa. Kenapa berkorban darahnya untuk menebus dosanya? Menebus dengan siapa? Berkorban untuk siapa? Dia kan seorang Tuhan masalahnya. Iya, betul. Ya, Ya kan? dia memang datang ke dunia untuk mati, Pak. Yohanes 17. Ya kan untuk mati. Betul, Yang Yohanes. mencabut nyawanya siapa? Nggak ada yang cabut nyawa. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku. Memberi kepada siapa? Dia tidak memberi kepada siapa-siapa. Ya kok memberikan berarti mengasihkan. Ada yang dikasihkan. Aku Memberi. memberikan nyawaku. Arti kata memberikan berarti memberi. Aku ingin memberi orang ini. Kan ada yang dikasih. Kata memberikan ada yang dikasih. Betul. Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Berarti Lah memberi dengan siapa? Memberikan berarti lain orang. bukan, dia tidak memberi kepada siapa-siapa. Dia menyerahkan. Ingat, memberi Ya, dia menyerahkan kepada berarti ada yang diserahkan. iya kepada Bapa. Lah Bapak itu siapa? Menyerahkan kepada siapa? Yang menyerahkan siapa? Yang diserahkan sama Yang siapa? menyerahkan itu adalah firman. Dia menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai Menyerahkan manusia kepada siapa? kepada Bapa. Yang Makanya Tuhan Yesus menyerahkan ketika kepada Bapak. Menyerahkan kepada Bapak. Firman menyerahkan nyawanya dalam keadaannya sebagai manusia Menyerahkan kepada siapa? kepada Bapa. Yang diserahkan Firman, berarti ada dua berarti ya. ya iya, betul. Ada dua itu, Bu. Lah, Ya kan ketuhanan kan yang firman itu Tuhan mati kan dalam satu. keadaannya sebagai manusia. Dia mati dalam keadaannya sebagai manusia dan dia menyerahkan Tuhan nyawanya berwujud itu kepada manusia. Bapa. Bagaimana? Manusia. Iya, Wujudnya dalam keadaannya manusia. sebagai manusia. Katanya kan satu, tapi dia memberi. Kok kan jadi bingung ini? Kok Iya. dia menyerahkan? Tadi kan saya- Padahal tadi kan satu. saya sudah Menyerahkan jelas. berarti ada yang diserah. Menyerahkan kepada yang diserahkan. Berarti kan ada dua itu. Ya, yang menerima atau yang menyerahkan. Memang ada dua. Tapi katanya satu. yang dua Katanya ini satu tadi siapa? di awal katanya satu. Iya, yang dua itu Aku kan siapa? satu. Aku abdi, tidak ada yang menyerupai. Kamu satu, abdi, tidak ada abdi. Tidur Pak, udah malam. Silakan Bons. Ya, Kak mau tanya tentang Mau ditanyakan? status union saja, Kak. Kenapa? Menurut Kakak itu bagaimana?
hypostatic union. Betul. Satu dalam hypostasisnya. Apa yang salah dengan itu? Oh, mau dengar penjelasan saja kak. Iya. Kan di dalam perikoresisnya Allah yang esa, Allah yang esa itu kan Sang Bapa. Allah itu adalah Ia Tritunggal itu. Bapa itu adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi satu Allah. Tubuh saya adalah manusia, pikiran saya adalah manusia, roh saya adalah manusia. Ada tiga, tapi satu di dalam hakikat saya sebagai manusia. Tubuh saya manusia, firman saya manusia, roh saya manusia. Tapi satu di dalam hypostasis saya sebagai manusia. Bahasanya kurang lebih begitu. Nah, Allah itu pun satu, Sang Bapa. Maka firman yang di dalam Dia pastilah Allah, dan roh yang di dalam Dia pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Karena Allah atau Elohim itu adalah hakikat, bukan proper name seperti yang diimani umat sebelah. Itu adalah generic name yang merujuk kepada hakikat Dia sebagai Al-Ilah atau sesembahan. Gitu. Jadi satu, ya, dalam hakikatnya. Yohanes 10 ayat 30 ya. Kok apa suaramu nggak kedengaran? Ayatnya itu Yohanes 10 ayat 30 ya. Yohanes 10 ayat 30. Ntar ya. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku Bapa adalah satu. Kata satu di sini kata Yunani adalah hen. Itu merujuk kepada hakikatnya yang satu. Bukan pribadinya yang satu. Karena kata hypostasis itu artinya substansi. Ya. Hypostasis itu bentuk nomina. Ya. Kesatuan hakikat. Jadi hypostatic union itu artinya kesatuan substansi. Substansi Bapa, substansi firman atau anak, dan substansi Roh Kudus itu adalah sama-sama Allah. Satu sebagai Allah. Sama seperti substansi tubuh saya adalah manusia, substansi rohnya saya adalah manusia, substansi firman saya manusia, tapi satu, unity di dalam hakikat saya sebagai manusia. Begitu. Oke kak, terima kasih.